Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi ini di hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kita boleh berkumpul lagi di gereja kita, Gereja Pauk Dasana Indah, untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Cornelia Berhitu MPDK dari Gereja Pauk Saribumi, dan pelayan liturgi akan dilayani oleh Bapak Penatua Eko Budianto. Kita memakai liturgi minggu biasa model M5. Demikian penjelasan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri. Kita saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memasuki persekutuan yang Tuhan sediakan. Marilah, datanglah, dan jumpailah Tuhan lewat doa dan pujian. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13, baitnya yang pertama dan yang ketiga, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah hatinya. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-Mu. Ampunilah dosa kami dan pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal, oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, baitnya yang pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah pemberitaan pengampunan dosa.
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengabarkan berita pengampunan dosa kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mengakui dosanya di hadapan Allah. Firman-Nya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulangnya ke atas bukit Karang, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat Israel mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai peluk yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekam. Ayatnya yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Hukum Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar hukum Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sambut dengan
pujian dari NKB nomor 14, baitnya yang pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan akan dilanjutkan ayat yang ke-45. Tetapi biarkanlah Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa minta bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mensyukuri akan kasih Tuhan yang ajaib dahsyat itu di dalam kehidupan kami, sehingga penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan. Terlebih karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam, mau merenungkan sabda-Mu. Mari buka hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami mengerti, kami memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari bersabda kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 105 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dan akan dilanjutkan ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Lanjutkan dengan ayat yang ke-45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya.
Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Kayaknya kurang semangat. Shalom. Bapak Ibu, mari kita sampaikan salam kita, kiri kanan kita. Kita sampaikan salam sejahtera. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering membaca dari kitab Mazmur ini, atau mungkin dari Mazmur 105 mungkin kita sering membaca, mungkin ketika kita berdoa pagi kita sering merenungkannya. Tapi pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama bagaimana kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ini. Kita melihat di sana bagaimana dia punya kata awal yaitu bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Apa yang disampaikan oleh kitab Mazmur dalam pasal 105 ini, dia mengungkapkan ada satu ucapan syukur, pujian, sukacita kepada Tuhan. Ya. Di ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan ayat yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Berarti ada satu ungkapan syukur yang dialami, bagaimana mereka merasakan, sehingga ucapan syukur dan pujian itu mereka naikkan kepada Tuhan Yesus. Pujian itu mereka naikkan kepada Allah yang mereka sembah. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dialami oleh manusia, seringkali ketika dia menaikkan ucapan syukur hanya ketika pada saat dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Ketika dia menaikkan pujian atau ketika dia bersyukur, ketika dia boleh mengalami satu mukjizat Tuhan yang dia alami. Sehingga dia boleh menaikkan syukur, dia menaikkan pujian dia kepada Allah. Bukan karena apa yang kita alami sehingga kita menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Allah. Tetapi bagaimana perbuatan Allah itu, perbuatan Tuhan itu yang ajaib, dahsyat di dalam kehidupan dia secara pribadi. Sehingga dia boleh menaikkan pujian, syukur, menaikkan sukacita itu kepada Tuhan. Dan manusia seringkali, ya, ketika dia mengalami berkat, mendapatkan berkat Tuhan, baru dia mengucap syukur. Tetapi coba ketika dia menghadapi masalah, coba ketika dia menghadapi pergumulan. Ayat yang kelima di sana dia katakan begini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bahwa apa yang dialami manusia tidak hanya ketika dia mengalami satu berkat, dia menerima berkat Tuhan sehingga dia menaikkan ucapan syukur. Tetapi bagaimana ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan, persoalan itu. Pernahkah dia datang kepada Tuhan? Aduh, saya boleh mengalami ini. Tuhan boleh mengizinkan saya mengalami masalah pergumulan. Tuhan berikan penghukuman bagi saya sehingga saya mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Pernahkah kita bisa
ketika kita menghadapi situasi kondisi. Ketika kita ditimpa oleh masalah pergumulan, kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang ada Tuhan dipersalahkan. Yang ada Tuhan, kenapa masalah ini Tuhan kasih buat saya? Saya baru selesai masalah ini. Kenapa ini datang lagi? Saya baru selesaikan masalah A. Kenapa yang B datang lagi? Yang saya hadapi silih berganti, tidak selesai-selesai, tidak beres-beresnya. Apa yang saya alami ini? Tetapi saudara ingat bahwa justru di situ, bukan saja pada saat kita menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi situasi kondisi yang saat-saat kita tidak mampu sekalipun, justru di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan. Justru di situ kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Terkadang manusia merasa dia mampu. Terkadang manusia merasa dia kuat. Saya kuat. Tetapi dia tidak menyadari bahwa apa yang dia alami itu semua karena perbuatan Allah yang dahsyat bagi dia. Justru di situasi kondisi yang seperti itu, masalah yang dalam kondisi yang tidak mengizinkan sekalipun jatuh bangunnya dia. Justru di situ Tuhan ingin supaya dia datang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan sepenuh hati. Manusia seringkali datang mencari Tuhan ketika pada saat dia lagi butuh saja. Dan itu yang terjadi, banyak yang terjadi. Tetapi ketika dia boleh selesai dari apa yang dia alami, dia lupa Tuhan. Tapi ketika pada saat dia butuh Tuhan, dia datang cari Tuhan. Bisa sampai menangis itu sampai seember bisa. Habis itu dia tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan begini, ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya apa? Tuhan mau supaya umatnya itu sungguh-sungguh datang cari dia dengan sepenuh hati. Bukan karena paksaan. Bukan karena ada maunya dia, kebutuhan dia datang cari Tuhan. Tidak. Yang Tuhan inginkan kepada manusia adalah sungguh-sungguh datang cari dia dengan sepenuh hati. Tidak dengan paksa. Tapi dari hati kita yang paling tulus. Dengan kesungguhan hati kita. Kita mau datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah datang cari Tuhan, tiap minggu saya datang ibadah. Tiap ibadah keluarga saya sudah datang cari Tuhan kok. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mencari Tuhan dengan hubungan intim yang khusus dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa kita. Tidak hanya sebatas kita datang beribadah tiap minggu. Tidak hanya sebatas kita datang ikut persekutuan-persekutuan. Tapi hubungan intim relasi pribadi dia dengan Tuhan itu. Sehingga ketika hubungan intim dia dengan Tuhan, relasi dia dengan Tuhan itu baik. Maka terjalin juga komunikasi dia. Hubungan dengan sesama manusia juga itu akan baik. Tema kita, carilah Tuhan dan kekuatannya. Maksudnya apa? Itu berarti cari Tuhan sungguh-sungguh, tidak henti-hentinya kita cari Tuhan.
Tidak hanya cari Tuhan hari ini, besok lupa, lusa lagi kita cari Tuhan. Tetapi satu penegasan bahwa carilah Tuhan berarti aktif, dia tidak pasif. Yang terus menerus dia berjalan. Tidak hanya berhenti di sini, tapi terus menerus sungguh-sungguh cari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Percaya di dalam situasi pergumulan masalah, sakit penyakit yang kita alami. Ketika kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya apa yang Tuhan lakukan itu dahsyat dan luar biasa. Kita bisa datang mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Kita bisa datang bersuka cita, kita bisa datang memuji Tuhan. Bukan karena apa yang kita alami, tetapi karena perbuatan Tuhan itu yang luar biasa. Sehingga kita manusia bisa datang menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bisa datang memuji Tuhan, bisa datang bersuka cita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, mari. Kalau selama ini kita hidup jauh dari Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan. Kita hanya datang cari Tuhan karena terpaksa. Pagi hari ini ketika kita diingatkan oleh Tuhan, berdoa supaya Tuhan jamah kita punya hati. Supaya kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Tidak hanya sebatas cari Tuhan, tapi sungguh-sungguh. Karena napas hidup kita adalah di dalam tangan Dia. Kalau saudara dengan saya boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat saudara dan saya. Ya. Tapi itu karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kita boleh ada dan kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita diberikan sehat. Jangankah kita mengucap syukur buat berkat jasmani yang lain. Tapi kalau kita bisa bernapas, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat, ada begitu banyak orang di rumah sakit yang menghirup oksigen, bernapas saja pakai oksigen. Oleh karena itu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena terpaksa kita datang cari Tuhan. Tapi sungguh-sungguh datang cari Dia. Jangan nanti ketika kita sakit baru kita datang cari Dia. Jangan sampai Tuhan tegur kita baru kita datang cari Tuhan. Ya. Apa yang pemazmur sampaikan di ayat yang kelima ini. Bukan pada saat dia menikmati berkat Tuhan. Bukan pada saat apa yang dia alami. Tapi ketika dia mengalami penghukuman pun dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terkadang yang baik manusia terima. Tetapi yang tidak baik manusia tidak mau mengucap syukur. Yang baik aja manusia mengucap syukur. Terkadang Tuhan izinkan itu supaya saudara alami itu. Supaya saudara memahami. Supaya saudara mengerti. Mengucap syukur bukan hanya karena berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi apa yang kita alami. Di dalam situasi kondisi yang berat sekalipun. Kita mau mengucap syukur kepada Allah. Kita mau datang sungguh-sungguh cari Dia di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas cari Dia,
tapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, pribadi kita, persekutuan kita, bahkan di mana saja kita berada, hubungan relasi dengan Allah terus ada, terus terjalin, dan tidak putus-putusnya kita datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara bagi kami, tapi biarlah Roh Kudus yang terus menuntun setiap kami supaya kami memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Yang mungkin ketika kami selama ini kami hidup jauh dari Tuhan, pagi ini ketika kami diingatkan kami mau sungguh-sungguh datang mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau semakin mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Dan berkati setiap kami pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami dimotivasi. Supaya kami terus bangkit. Kami tidak hidup dalam keterpurukan, tapi kami bangkit. Dan firman-Mu memotivasi kami supaya kami mampu berjalan melangkah pasti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan untuk siswa-siswi katekisasi untuk menyampaikan persembahan pujiannya.
hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya dari siswa-siswi katekisasi. Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita, iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Maaf, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait 1, 2, dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah
Biarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, baik lewat pribadi-pribadi kami, bahkan lewat keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Di mana ketika Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu, sehingga Tuhan boleh memberkati kami pada pagi hari ini, kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan syukur. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi sekalipun Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan syukur ini dipakai untuk pelayanan, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bapa di surga, terima kasih untuk banyak hal, banyak karya Tuhan yang Kau lakukan di dalam setiap kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami Bapa. Pada pagi hari ini ketika kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau naikkan segala pergumulan jemaat Pauk Dasana Indah ini. Kami berdoa untuk kehidupan ekonomi dalam keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan setiap kami dengan pergumulan kami, dengan situasi kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Tetapi kami percaya ketika Engkau memberkati setiap kami, maka Tuhan tidak pernah menutup mata. Tapi Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu, karena Engkau Allah sumber segala berkat. Sehingga Engkau memberkati lewat kehidupan ekonomi setiap kami.
Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang Tuhan percayakan di dalam menempuh studi pendidikan, baik dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat. Tuhan berkati anak-anak di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan berikan hikmat kepintaran bagi mereka, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga setiap pelajaran yang mereka tuntut Tuhan, biarlah demi masa depan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikannya nanti dengan baik. Tuhan berkati dari PAUD sampai jenjang perguruan tinggi sekalipun dengan segala kebutuhan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang mungkin sampai saat ini mereka bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan lamaran-lamaran yang mungkin mereka sudah buat Tuhan. Kami berdoa, mari Bapa, ketika Tuhan membuka jalan, Kau tidak ada satupun yang akan bisa menutupnya Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap mereka dengan pergumulan untuk mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan keluar, Tuhan buka solusi sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang Tuhan berikan sungguh-sungguh bagi mereka. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan rumah tangga bahkan pribadi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak pemuda, mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup juga kami berdoa Bapa. Ketika mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta dan berseru, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan berikan pendamping hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mendampingi mereka seumur hidup. Sehingga biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap mereka yang sampai saat ini bergumul dengan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi para lansia, para janda duda, anak yatim, bahkan anak yatim piatu. Mereka anak-anak yang sekolah. Tuhan, meskipun di usia yang lanjut tetapi semangat mereka untuk tetap datang mencari Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu kami berdoa untuk lansia, bayi janda duda. Mari Bapa, Engkau tetap memampukan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi mereka. Sehingga meskipun di usia yang lanjut, mereka tetap sungguh-sungguh bersemangat datang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi pergumulan, masalah, beban hidup yang mereka jalani. Bahkan di usia yang lanjut sekalipun. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Karena mereka tidak sendiri, Engkau ada sertai mereka. Bahkan juga anak yatim, yatim piatu. Tuhan juga sertai mereka. Engkau hadir sebagai pengganti ibu, sebagai pengganti ayah bagi mereka. Ketika kedua orang tua yang sudah tidak bersama-sama dengan mereka, kami percaya Engkau ada sebagai pengganti ibu, pengganti ayah bagi mereka. Tuhan berkati juga anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berkati mereka dengan segala kebutuhan anak yatim, yatim piatu. Mari Bapa, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau memberkati mereka di dalam menempuh studi, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawab seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami sakit dan juga pemulihan. Baik Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Selaban, Bapak Mangisal Sinaga yang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa Tuhan, mari kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk memulihkan segala kondisi tubuh mereka. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap mereka yang terbaring baik di tengah-tengah kehidupan di rumah tangga mereka masing-masing. Baik yang di tempat pembaringan. Mari Bapa, Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum.
Sehingga biarlah melalui semuanya itu mereka mendapatkan satu kekuatan yang baru. Mereka mendapatkan pemulihan, mereka mendapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga bagi orang tua dari Ibu Yeti yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mari Bapak Engkau berkati para medis, para dokter yang Tuhan pakai untuk menangani orang tua terkasih yang saat ini dirawat di rumah sakit. Apapun kondisi situasi yang saat ini dialami orang tua terkasih, kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Sehingga biarlah Tuhan menjamah memulihkan segala kondisi tubuh yang sakit, yang lemah. Sehingga hamba-Mu memperoleh kekuatan kesembuhan di dalam nama Yesus. Hingga ketika hamba-Mu bisa kembali pulih, bisa kembali pulang bersama-sama, berkumpul bersama anak-anak cucu, keluarga di rumah. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga yang berbahagia, yang bersuka cita oleh karena Tuhan berkati lewat usia kelahiran maupun pernikahan. Baik Ibu Yuli Enarsi, Ibu Wahyu Mahanani, Saudari Rahelia Tandi, Saudari Yoel Dio Divenka, Saudari Naomi Angel Yuliana Surbakti, Saudari Gracia Angel Andang, Ibu Yul Nola Saimima, bahkan Bapak Robi Titus. Juga kami berdoa untuk HUT Gereja Dasana Indah yang ke-33. Kami tidak bisa berkata-kata Tuhan selain kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati baik setiap mereka lewat usia kelahiran mereka, bahkan juga usia pernikahan. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, bahkan tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, Engkau sebagai jurumudi dalam bahtera rumah tangga mereka. Sehingga biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Kalau Tuhan boleh memberkati mereka di masa-masa yang lalu, Tuhan juga memberkati, menyertai mereka sampai ke depan Tuhan, demi masa depan mereka Tuhan memberkati, bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Istimewa kami berdoa mengucap syukur untuk gereja Dasana Indah yang Tuhan boleh berkati kemarin menjadi 33 tahun. Bapa, kami percaya bahwa perjalanan gereja ini tidak mudah. Ada begitu banyak liku-liku yang dialami oleh POUK Dasana Indah ini, tapi kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati lewat menjadi 33 tahun itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hingga kami berdoa Tuhan berkati setiap program-program pelayanan, baik program majelis, pelayanan, bahkan juga komisi-komisi yang Tuhan percayakan. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati di dalam setiap program-program pelayanan yang ada. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan setiap mereka, sehingga pelayanan dari setiap majelis, bahkan komisi-komisi yang sudah ditentukan, mereka menjalankan tugas dengan penuh sukacita, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk program pelayanan BP POUK, bahkan PGI, PGIW Banten. Kami berdoa juga Tuhan memberkati baik program-program jangka pendek maupun program jangka panjang. Kami berdoa mari Tuhan satukan hati BP POUK, bahkan PGI, PGIW ini Tuhan, sehingga lewat pekerjaan Tuhan, lewat mereka pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan ini terus dijalankan lewat program-program yang sudah disiapkan. Mari Tuhan berkati mereka, sehingga biarlah setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka yang mengambil bagian di dalamnya, mereka sungguh-sungguh bekerja dengan baik, dan biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami.
Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai melayani, baik yang ada di perkotaan maupun sampai ke pelosok-pelosok sekalipun. Para misionaris, para penginjil, mari Bapa, Engkau memberkati setiap mereka dengan setiap perjuangan pelayanan yang Kau percayakan bagi mereka, sehingga biarlah Injil Kristus dinyatakan, biarlah perbuatan tangan Tuhan dinyatakan lewat pelayanan, bahkan lewat Injil yang mereka sampaikan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah banyak jiwa datang dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dari presiden sampai jajaran terendah sekalipun, RT RW. Tuhan memberkati mereka dengan segala program-program yang Tuhan percayakan sebagai wakil rakyat untuk memimpin di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga segala tugas pekerjaan yang Kau percayakan di atas pundak mereka masing-masing, mereka menjalankannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan lebih dulu memahami, mengerti apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tetapi inilah kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Layakanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, lah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 30 Juli 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POG Dasana Indah dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 30 Juli 2023 dilayani oleh Ibu Pendeta Cornelia Berhitu MPDK sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Eko Budianto, organis oleh Saudari Kesia Karunia Labiro, Kantoria Saudari Verina Sukma Simbolon dan Saudari Gracia Angel Adang, persembahan pujian oleh siswa-siswi katekisasi, operator laptop, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 6 Agustus 2023, pelayan liturgi oleh Kak Adel, doa pembuka dan penutup oleh Kak Ana, pelayan firman, kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan purta putinya. Yang kedua, ibadah komisi wanita pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Ima Suryani Nasution, pelayan doa Ibu Stella Laluan Sebayang, acara ibadah pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Yang ketiga, ibadah komisi pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, jam 7 malam bertempat di gereja
dengan pelayan sharing oleh Saudara Ferianto Palea, pelayan liturgi Saudara Kesia Labiro, pelayan musik Saudari Anastasia Febri, acara kelompok tumbuh bersama, gabungan Komisi Pemuda dan Remaja. Yang keempat, kami wartakan kembali berita duka telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Bapak Ardi Yani, ayahanda dari Bapak Penatua Eko Budianto, meninggal pada hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 16 WIB dalam usia 88 tahun dan sudah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 di TPU Desa Kaliceret. Segenap majelis, gembala dan jemaat Gereja Pokda Sana Indah menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati kepada semua keluarga besar yang ditinggalkan. Amin. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari NKB 188 bait pertama, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.